Mira Network kini menjadi bahan pembicaraan serius di dunia kripto. Mereka melakukan rebranding dengan domain baru, merilis pembaruan aplikasi Lumira Miner yang membawa fitur monetisasi dan perbaikan kinerja, serta menambah tim untuk mengembangkan divisi gaming. Tidak berhenti di situ, Mira juga berhasil masuk ke salah satu program akselerator blockchain internasional bergengsi, sebuah pencapaian yang jarang diraih proyek baru. Angka pertumbuhan komunitas pun melonjak drastis, mencatat puluhan ribu pengguna baru hanya dalam waktu singkat. Tetapi, di balik semua sorotan itu, muncul pertanyaan penting. Apakah perkembangan ini sekadar menciptakan hype, atau benar-benar menandakan fondasi kuat bagi ekosistem Mira 20? Bagaimana dengan roadmap yang mereka rancang sejak 2023? Apa yang sudah berhasil diwujudkan, dan langkah apa yang sedang dijalankan saat ini? Terakhir, kapan sebenarnya mainnet penuh yang dijanjikan akan benar-benar terbuka untuk publik? Update resmi. Perkembangan Mira Network pada periode Agustus hingga awal September memperlihatkan arah yang jelas. Langkah pertama adalah rebranding besar, dengan perpindahan domain resmi dari miranetwork.io ke mira20.com. Perubahan ini bukan sekadar kosmetik, melainkan strategi untuk menegaskan identitas Mira 20 sebagai blockchain inti ekosistem mereka. Domain baru ini juga akan dipakai sebagai representasi tunggal di seluruh platform, sehingga konsistensi brand lebih kuat di mata komunitas maupun investor. Di saat yang sama, Mira Network terus mengembangkan aplikasi Lumira Miner. Versi terbaru, V116, hadir dengan integrasi booster ADS yang lebih sering muncul, perbaikan bug, serta peningkatan pengalaman pengguna. Update ini terlihat sederhana, tetapi bagi proyek mining berbasis aplikasi, kestabilan dan aksesibilitas adalah faktor kunci. Mira menekankan bahwa langkah-langkah kecil seperti ini penting untuk menopang pertumbuhan jangka panjang, apalagi dengan lonjakan trafik pengguna yang semakin besar. Ekspansi tim juga menjadi sorotan penting. Mira menambah 2 pengembang untuk membangun divisi gaming, serta merekrut seorang desainer UI UX khusus. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada sisi teknis blockchain, tetapi juga pada ekosistem yang lebih luas. Gaming diposisikan sebagai mesin pertumbuhan baru, dengan rencana membangun platform ala Steam, tempat siapa saja dapat membuat atau membeli game, sekaligus terintegrasi dengan tokenisasi aset di jaringan Mira 20. Pencapaian paling signifikan datang pada 22 Agustus, ketika Mira Network diumumkan sebagai salah satu dari hanya 16 startup global yang diterima dalam OVH Cloud Blockchain Accelerator Program. Program ini membuka peluang besar, akses ke pendanaan Ventura, bimbingan dari mentor kelas dunia, dukungan infrastruktur, hingga strategi ekspansi global. Dengan partisipasi dalam acara blockchain besar di Paris, Mira mendapatkan panggung internasional untuk memperlihatkan visi ekosistem mereka kepada komunitas global. Namun, kekuatan nyata sebuah proyek kripto bukan hanya pada branding atau kemitraan, melainkan juga pada komunitas. Dalam hal ini, pertumbuhan Mira sangat mencolok. Hanya dalam waktu 24 jam, mereka berhasil menarik lebih dari 50.000 pengguna baru ke aplikasi Lumira Miner. Selain itu, kampanye giveaway di media sosial meningkatkan interaksi dan kreativitas komunitas. Strategi engagement ini membuktikan bahwa Mira mampu membangun momentum, bukan hanya dengan janji, tetapi dengan partisipasi aktif para penggunanya. Jika kita rangkum, periode Agustus hingga awal September menunjukkan 6 pilar penting, rebranding yang memperkuat identitas, pembaruan aplikasi yang meningkatkan fungsionalitas, ekspansi tim untuk mendukung inovasi, pengembangan Mira Gaming sebagai pilar ekosistem baru, prestasi besar melalui OVH Cloud Accelerator, serta pertumbuhan komunitas yang masif. Semua ini membentuk gambaran proyek yang sedang memasuki fase pembangunan serius, sekaligus menguji konsistensi mereka dalam menepati roadmap yang sudah ditetapkan. Penyelaman mendalam dan visi. Mira Network tidak hanya membangun sebuah aplikasi mining, tetapi juga mencoba mendefinisikan ulang konsep ekosistem blockchain terintegrasi. Salah satu aspek paling penting adalah desentralisasi. Blockchain Mira 20 dirancang dengan validator yang akan mengamankan jaringan, dan distribusi token yang relatif ketat. Total supply Mira Coin dibatasi hanya 27 juta, dengan mekanisme vesting yang memastikan tidak ada pihak tunggal yang menguasai mayoritas pasokan terlalu cepat. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan jangka panjang. Namun, transparansi penuh belum sepenuhnya tercapai. White paper Mira saat ini masih berada dalam tahap legal review. Artinya, isi dokumen itu, termasuk mekanisme governance dan distribusi insentif, masih bisa mengalami perubahan. Bagi komunitas, ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ada sinyal bahwa proyek ini serius mengikuti standar regulasi, terutama di Swiss. Di sisi lain, ada ketidakpastian yang menuntut kehati-hatian investor maupun pengguna. Jika kita melihat lebih dalam ke ekosistem,
Mira mencoba menghadirkan lebih dari sekadar platform mining. Ada Mira Gaming, sebuah rencana untuk membangun marketplace ala Steam di mana game dapat dibuat, dibeli, dan diperdagangkan dengan integrasi blockchain. Lalu ada Miraversity, yang digadang sebagai platform pendidikan berbasis blockchain dengan sertifikat NFT. Selain itu, crowdfunding tertokenisasi akan memungkinkan siapapun menjadi bagian dari pendanaan perusahaan, dan tokenisasi aset dunia nyata membuka peluang bagi pengguna untuk memiliki saham fraksional dalam bisnis nyata. Semua ini membentuk gambaran ekosistem yang saling terkait, di mana setiap produk memperkuat nilai koin utama. Bukan hanya itu, nilai pembeda Mira dibanding aplikasi mining app lain cukup jelas. Banyak proyek serupa hanya berhenti pada mekanisme reward berbasis iklan. Mira mencoba melangkah lebih jauh, dengan mengajukan lisensi finansial di Swiss, menghadirkan tokenisasi aset, serta membuka peluang revenue sharing kepada komunitas melalui dividen perusahaan tertokenisasi. Jika semua ini berhasil diwujudkan, Mira bisa menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai proyek hype, tetapi sebagai jaringan blockchain yang memiliki pondasi regulasi, model bisnis nyata, dan potensi keberlanjutan jangka panjang. Peta jalan dan kemajuan. Roadmap resmi Mira Network memperlihatkan perjalanan bertahap yang dimulai sejak 2023. Pada fase persiapan, atau yang mereka sebut preparations, sejumlah fondasi penting telah diselesaikan. Testnet Mira 20 sudah diluncurkan, aplikasi Android untuk penambangan Lumira Coin telah tersedia, dan white paper versi awal pun dipublikasikan. Selain itu, langkah-langkah awal seperti membangun kemitraan strategis dan merancang struktur regulasi juga sudah dituntaskan. Memasuki 2025, roadmap masuk ke fase launch, dan inilah tahap yang sedang berlangsung sekarang. Sejauh ini, ada beberapa pencapaian yang sudah terrealisasi. Domain resmi berganti ke mira20.com sebagai bagian dari rebranding. Tim teknis diperkuat dengan pengembang baru dan desainer UI/UX. Pertumbuhan komunitas menunjukkan lonjakan signifikan, bahkan menambah lebih dari 50.000 pengguna hanya dalam satu hari. Dan yang cukup membanggakan, Mira berhasil masuk ke program akselerator blockchain internasional bersama hanya 15 startup lain. Meski begitu, sejumlah target utama masih dalam proses. Peluncuran resmi Mira Coin, pengenalan Mira Gaming, serta platform pendidikan Miraversity belum diumumkan ke publik. Begitu pula dengan event crowdfunding tertokenisasi dan kepatuhan hukum di Swiss. White paper final juga belum dipublikasikan karena masih dalam tahap legal review. Target akhir tahun 2025 cukup ambisius, yaitu mencapai lebih dari 500.000 anggota komunitas dan merilis aplikasi iOS untuk memperluas jangkauan pengguna. Jika beralih ke 2026, fase ini diberi nama Growth. Agenda yang dipersiapkan jauh lebih luas, mulai dari pengajuan lisensi perbankan di Swiss, pembangunan pasar aset tertokenisasi, integrasi KYC pada aplikasi, hingga listing token di bursa terpusat maupun terdesentralisasi. Selain itu, mereka juga menargetkan peluncuran layanan DeFi, pendirian yayasan amal, serta pengembangan dompet mainnet khusus untuk Lumira Coin. Dan akhirnya, roadmap 2027 ke atas menetapkan ambisi besar, 100 juta pengguna global. Pada tahap ini, fokus utama Mira adalah mengikuti aspirasi komunitas. Artinya, setiap keputusan pengembangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata pengguna, bukan sekadar dorongan internal tim pengembang. Dengan gambaran roadmap seperti ini, Mira jelas sedang berusaha mengubah hype yang mereka bangun menjadi eksekusi nyata. Pertanyaannya adalah, apakah semua target ini bisa tercapai sesuai jadwal, atau justru menghadapi tantangan yang membuatnya tertunda? Hype versus realitas. Jika kita rangkum, Mira Network memang sedang menciptakan banyak hype. Lonjakan pengguna baru, keberhasilan masuk ke program akselerator internasional, serta rencana membangun platform gaming menjadi faktor yang menarik perhatian. Namun di sisi lain, realitasnya menunjukkan bahwa proyek ini masih berada dalam tahap awal. ICO baru saja dimulai, white paper final masih menunggu persetujuan hukum, dan token mereka belum terdaftar di bursa besar. Artinya, meski potensi yang ditawarkan cukup besar, masih ada jarak yang perlu ditempuh antara visi dan implementasi nyata. Keberhasilan mereka akan sangat bergantung pada sejauh mana tim bisa mengeksekusi roadmap secara konsisten, sekaligus memenuhi standar regulasi di Swiss. Namun ada hal penting lain yang sering terlewat dalam diskusi komunitas, risiko adopsi pasar. Meski aplikasi Lumira Miner berhasil menarik ratusan ribu unduhan, mempertahankan pengguna aktif jangka panjang jauh lebih sulit. Banyak proyek serupa gagal bukan karena kurang inovasi, tetapi karena komunitas cepat kehilangan minat begitu reward melambat. Selain itu, persaingan global di sektor tokenisasi aset dunia nyata semakin ketat. Pemain besar seperti Polygon, Avalanche, dan bahkan bank tradisional sudah mulai masuk ke arena RWA. Tantangan Mira adalah membuktikan bahwa pendekatan mereka yang berbasis komunitas benar-benar bisa bersaing dari sisi teknologi, regulasi, dan kepercayaan investor.
Faktor lain adalah eksekusi teknis. Janji membangun Mira Gaming, Miraversity, dan crowdfunding tertokenisasi terdengar ambisius, tetapi setiap produk membutuhkan pengembangan, keamanan, dan integrasi yang solid. Kegagalan di salah satu lini bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap seluruh ekosistem. Jadi, hype memang nyata, tapi realitasnya menuntut disiplin, fokus, dan daya tahan dalam menghadapi tekanan eksternal. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat dari Anda. Apakah roadmap Mira 20 ini realistis untuk benar-benar menuju open mainnet dan meraih target 100 juta pengguna di masa depan? Silakan tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan terbaru seputar Mira Network. Dan satu hal lagi, tekan juga tombol hype yang ada di bawah untuk mendukung channel ini. Dengan begitu, semakin banyak orang bisa memperoleh wawasan bermanfaat tentang perkembangan teknologi blockchain.